Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini, di hari yang cukup mendung ini, kami sedang berada di Sabila Mustadin. Yang mana sini kami akan membuat Q&A. Nah, Q&A ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh ketua umum kita, sekretaris umum dan ketua Ikhwan. Ini saya Pak Hamay Arif Sangaji sebagai pembawa acara akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, bisa dong dulu klik tombol subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Mari kita mendukung channel dakwah di Indonesia. Di sini langsung saja ada dua versi dalam Q&A itu. Yang pertama dari Dewan Kehormatan dan juga para pengurus komite, dan yang kedua dari Instagram yang sudah kami sediakan untuk pertanyaannya. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih hal unik yang ada di LDK Nurul Fatah? Baiklah, yang pertama kepada Ketua Umum LDK Nurul Fatah bisa menjawab. Ya, hal unik ya yang ada di LDK itu ada beberapa macam dan banyak juga. Salah satunya yaitu mengenai hubungan atau kedekatan lah antara laki-laki sama perempuan. Yang mana di LDK ini sebutnya ikhwan dan akhwat. Nah, jadi hubungan atau kedekatan ini sangat diperhatikan sekali, baik itu secara langsung maupun medsos dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin dari sekretaris umum. Ya. Hal unik lah menurut saya lah di LDK tuh yang uniknya tuh yaitu panggilan antara sesama anggotanya tuh. Kalau ikhwan itu dipanggilnya akhi ya, kalau akhwatnya itu ukhti. Itu menurut gue. Dan dari ketua Ikhwan, Hal unik selain itu menurut saya setiap harinya diingatkan terus untuk menjadi yang lebih baik. Jadi di LDK Nurul Fatah ini setiap hari diajarkan untuk mengingatkan kepada sesamanya menjadi yang lebih baik. baik, itu tadi pertanyaan pertama. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua. Ketika ada masalah dalam organisasi, bagaimana sih cara ketum mencari solusinya? Jadi sebelumnya sebelum mencari solusi, baik prioritasnya selalu menanyakan lah atau memberikan saran kepada Dewan Kehormatan yang telah mendukung, yang telah mengurus, yang telah mendukung posisi keputusannya. Jadi itu ditanyakan dulu bagaimana ini kita saja tanda mengenai masalah ini. Jadi konsul katanya orang tua. Dari hukum, masalah dalam organisasi. ya. Kalau menghadapi masalah itu yang pertama menurut ulun itu sikap tenang dalam menghadapi. Kalau di LDK itu cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bermusyawarah antara pengurus dan yang lainnya untuk menyelesaikan satu masalah itu. Kalau dari Ikhwan, Kalau dari saya sependapat dengan ketua umum dan sekretaris umum, dan nantinya semua itu akan diintrospeksi diri atau dimuhasabahkan agar nantinya masalah itu bisa terselesaikan, karena setiap masalah pasti ada sebab. Jadi kita lihat sebabnya dulu, baru kita bisa memutuskan masalah tersebut. baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih yang paling berkesan yang pernah dilakukan di LDK Nurul Fatah? Hal yang berkesan lah. Jadi kalau dari umumnya hal yang berkesan itu adalah apabila berhasil mengadakan suatu acara atau kegiatan yang mengolah orang lain itu senang, bahagia, terharu sampai menangis. Jadi ya, itu salah satunya yang berkesan lah yang selama ini jalan kita. Ada hukum yang paling berkesan ya kita
pernah jadi ketua klub. Wah, sangat berkesan sekali. Jadi ketua klub karena sangat Kalau dari kita Ikhwan, yang paling berkesan itu kalau dari saya kekeluargaannya, keluarga sampai saya tidak ada kabar sampai 3 bulan. Beliau inilah yang memotivasi saya untuk semangat terus di LDK. Itu yang saya ingat. ya masuk ke pertanyaan nomor 4. Cara cepat ala ketum menstabilkan emosi dan tetap sabar. Gimana ini? Apa dari ketum? Emosi ya, kita seperti biasa. Nah, jadi kalau emosi ini biasanya selalu bisa lah, bahwa kita kan sebuah komunikasi yang mana yang komunikasi ini tidak ada yang namanya gaji dan sebagainya. Jadi seperti itu mungkin anak mengatakan anak mungkin misalnya kamu katanya potong apa nih? Kenapa jadi potong? Jadi ibaratnya dari emosi lah. Jadi emosi ini kan ibaratnya setiap orang lah pasti punya emosi kan. Namun bang dulu pasti ada juga penangkalnya kan, bagaimana ibaratnya kita jangan benar-benar dan sebagainya. Jadi kalau dari dulu ibaratnya karena ini ranah komunikasi, jadi ibaratnya tidak ada yang namanya gaji dan sebagainya. Jadi yang itu kita akan juga memaksakan untuk dalam ini melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi kalau dari dulu Jadi pertanyaan yang kelima yaitu harapan untuk LDK ke depannya itu apa sih? Baik, Pak Ketum. harapan sebenarnya dalam bahasa simpel lah, kalau sebenarnya harapannya harus lebih baik dari sebelumnya, artinya baik dari segi kebersihan, dari segi kegiatan dan sebagainya. Pasti intinya harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari Ketum bagaimana harapannya? Harapan LDK lah, ya pasti kalau ya harapan pasti ingin menjadi lebih baik dalam teman. Kalau untuk di kampus LDK itu harus menjadi organisasi nomor 1 di kampus. Wah. Ini belum di bidang dakwah. Untuk Ikhwan, Kalau dari saya harapannya itu memang sama, jadi yang lebih baik. Tapi yang saya harapkan sekali LDK ini menjadikan wadah dakwah atau wadah inspirasi untuk semua mahasiswa bagi untuk dakwah jihad, dakwah media sosial. Nah, jadi wadah untuk inspirasi untuk kalangan mahasiswa di Unandeka. kembali lagi bersama saya Tommy Arif Sangaji di Q&A LDK Nurul Fatah bersama Ketum, Sekung, dan Ketua Ikhwan. Gitu. Thank you. Di sini langsung saja kita akan melanjutkan Q&A yang mana Q&A ini kita ambil dari Instagram yang sudah kita pilih pertanyaannya. Ya baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dari @diva_dia. Diva. Jadi apa motivasi terbesar Ketum dalam menjalankan roda organisasi dan menghadapi banyak masalah? Nah di sini pertanyaannya dikhususkan untuk Ketum. Ketum, silakan. Selamat Ketum. Ya, motivasi besarnya. Jadi motivasi besar kan pasti karena karena ada buatin semua kan, baik dari Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus yang telah mempercayai ulutnya, yang telah mendukung ulut dan sebagainya kan, sebagai ketua artinya buatnya percaya nih bahwa sanggup, bahwa bisa ngalir begitu terhadap menjauhkan ujian dan telah mengasih semua itu ke ulut. Itulah motivasi besar ulut. Itu buatin semuanya. Itu yang kedua dia Pak, namanya Pak. Apa motivasi terbesar Ketum dalam menjalankan roda organisasi dan menghadapi banyak masalah? Jadi untuk masalah saya, masalah ini kan tak cuma ulun kan, karena yang kedua lain seperti itu, saya sama-sama mengubah masalah menjadi sebuah mengenai mengubah dari kata masalah menjadi mengenai. Karena bahwa kata itu adalah semua satu tidak punya solusi. Jadi tentunya kita sama-sama untuk mencari
sekali. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ini dari @kartina_food. Wah, ketua akun tuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana karena berlebihan mengubah pandang lelah menjadi lillah? Dari Ketum dulu. Lelah jadi lillah lah. Ya, jawabannya itu dengan dengan seperti ingat lagi yaitu slogan kita yang ketiga itu juga tidak. Jadi sebelum itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita laksanakan, semuanya diubah atau diarahkan ke slogan ketiga itu ridhonya Allah. Jadi apa ya pun yang kita lakukan maupun yang kita kerjakan, apabila tujuan kita yang ketiga itu untuk mencari ridho Allah, semua insya Allah pasti akan mendapatkan pahala dan sebagainya. Itu. Kalau dari Sekum sendiri, lelah jadi lillah, bisa sering dengar kata-kata ini ya Pak. Dan mengubah apa cara pandang kita dari lelah jadi lillah? mungkin itulah dia tadi benar kata orang sesuai dengan slogan kita yang awalnya meraih lillah. Artinya apa yang kita kerjakan ini sebenarnya untuk LDK, caranya kalau LDK langsung aja dibayar. Jadi kita ini kan tidak dibayar, jadi kerajaan kita tuh ikhlas karena LDK kita bayar itu apa. Dari Pak sendiri bagaimana? Kalau dari saya sih sangat-sangat sependapat dengan omong kita dan karisma kita. Jadi sama Yang mana di RDK ini tak ada upah namun hasilnya jadi, kan? Tak ada upah namun hasilnya jadi. Contohnya saja ya bisa kita lihat ya, kita yang Syukur. sangat banyak menginspirasi dan memotivasi orang-orang. Nah, beliau ini pasti dulunya pasti ada kata lelah, tapi lelahnya itu diubah beliau ini menjadi lillah. Kenapa? Karena dia ikhlas untuk mengerjakan, ikhlas untuk berdakwah, dan hasilnya sudah bisa dilihat kan. Sangat bagus sekali. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @tinggi langit 56. Wes, tinggi. Biasa ya. Tinggi berarti kada rendah. Baiklah, pertanyaannya ini untuk Ketum saja lah. Guys, ketum. Coba tuh terus ya. Sekali, ya. Banyak ulangan tadi ya. Bagaimana sih prinsip seorang ketum untuk mengatur anggota-anggotanya? Bagaimana kita ada kita sendiri kan? Ya, prinsipnya adalah mengatur anggota. Jadi kalau dari urutannya bukan menyuruh tapi mengajak. Maksudnya kan sebagai sesuatu harus kita mulai dulu dari pribadi, banyak yang mau pelatihan dulu yang pelatihan, yang hendak beribadah banyak kayak dulu harus yang mulai. Jadi banyak bukan menyuruh tapi mengajak sebagai banyak kata Dilan tuh orang hidup yang tiru konten. Jadi Apa itu kata Dilan apa? orang yang dikumpul dan ditiru. Guys. Jadi sebelum itu kita ada perbedaan kan, punya kita sama-sama terus kita juga harus sama-sama kerjakan kan. Jadi ada yang pemerintah tapi ya sama-sama kerjakan. Ya, bagus sekali jawaban dari Ketum. Dan kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Banyak lagi pertanyaannya lah, Pak. Ini lumayan banyak pertanyaan Anda. Dan ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Menarik. Dan Jadi dong diikat ya. ini bisa dijawab untuk Ketum, Sekum, dan Ikhwan. Jadi pertanyaannya dari @zahir_anwari. Jadi pertanyaan itu, bolehkah saya melamar salah satu akhwat LDK? Bagaimana ini dari Ketum? Bagaimana? Insyaallah. Ya tentu boleh. Karena melamar kan artinya itu mau mengajak sesuatu yang baik. Jadi apabila pian ingin serius, ingin serius intinya dengan seorang akhwat yang LDK, itu jangan main-main perasaan. Karena kan setiap
orang itu punya perasaan yang harus dihargai, harus dihormati. Habis itu kalau dia tidak serius, segera datangilah orang tuanya. Jadi selama niat yang baik, maka tidak ada yang melarang untuk dekat ke Bantul. Ya, itu dari scoop gimana sih? Bolehkah Pak? Bolehkah saya melamar salah satu anggota LDK? Boleh, silakan. Jangan ikhwannya yang dilamar. Oh, iya. Assalamualaikum. Iya, iya. Kalau dari Ketua Ikhwan bagaimana? Boleh saja kan, Ya. karena semua itu ada hak masing-masing. Mengingat kata-kata tadi harus serius dan punya prinsip, dengan pernah ada kata main-main dengan perempuan. Oh, iya. Main game saja ya. Karena perempuan ini mainnya di perasaan, Oh, iya. jangan pernah menyakiti. Namun kalau masih jadi pengurus, saran kami nanti aja supaya akhwatnya fokus untuk kuliah dan di organisasi. Ya, setelah lulus ya Pak, boleh. Lulus, silahkan saja. Oh, iya. Untuk main game saja. Undangannya bisa kok, kami jadi nasibnya jelas. Iya. Siap. Belum siap jadi wali. Semua juga siap. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Tutung ya, tapi bisa juga ditambahin. Oh, ketum, sekum dan ketua. Jadi ini dari underscore cinta at cinta underscore islami.id. Nah, ini pertanyaannya, LDK Nurul Fatah itu apa sih Kak? Dan apa sih visi misinya? Terus apa tujuan LDK Nurul Fatah itu Kak? Tolong kita jelaskan. Ini dari ketum. Ini ya LDK Nurul Fatah. LDK artinya panjangan dari Lembaga Dakwah Kampus. Nurul Fatah artinya nur cahaya. Kalau Fatah itu kalau nggak salah itu artinya pemuda. Jadi banyak kumpulan bukan cahaya pemuda. Bukan pemuda yang bercahaya. Masya Gitu. Ibaratnya. Jadi selanjutnya tujuan atau misi. Jadi banyak inti lah dari visi atau tujuan adalah mewujudkan itu anak makhluk dan tentunya kita sama-sama untuk berada di jalan kebaikan dan sama-sama menyalakan dalam kebaikan, dan sama-sama juga untuk menegur atau menasihati apabila salah satu nih dari anggota atau dari manusia kita yang ibaratnya lupa akan ajaran agama seperti itu. Kita sama-sama nih untuk merangkul, menyatakan supaya jangan ulang lagi. Ada tambahan dari ketum. Tambahan LDK itu apa ya Pak? Dari nama saja sudah kita tahu Lembaga Dakwah Kampus, artinya organisasi yang bergemuruh di bidang dakwah. Artinya di sini dakwah dari LDK ini kan bisa bermacam-macam. Ya dari kami bisa melalui sosial media, yaitu langsung dari majelis atau kegiatan maulid. Nah itu di LDK sendiri. Nah, itu Bang. Kalau dari ketua, Dari saya simpel aja, dari tadi itu membawa perubahan dalam segi kerohanian. Kalau di LDK Nurul Fatah ini kita semuanya dibimbing dan dibantu dalam kerohaniannya, seperti mengajak untuk sholat kita, mengajak kita mengingatkan untuk puasa haji, dan yang pasti mengingatkan tentang kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu dari segi pergaulan, yaitu dari segi tata keramanya, adab kepada orang tua, yang juga. Nah di situ kami dibina dan dibantu dan diingatkan selalu oleh kakak kami, dan kami sekarang diingatkan untuk adik kami. bagus sekali jawabannya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari @pahmi_fakot. Gue fakot agak Saya kenal. pahami fakot, Jadi- jadi pahami aja. Jadi pertanyaan di situ, apa yang bisa dilakukan seseorang yang pendiam? Ini kan nggak semua LDK Nurul Fatah kan orangnya suka berbicara, kan ada yang hanya berusaha dalam diam. Bagaimana cara seorang yang pendiam itu dapat ikut berperan di LDK Nurul Fatah dari ketum begitu?
ya mengenai orang kan, mengenai sifat orang. Sifat orang tuh pasti ada yang pendiam, ada yang kenal banyak tuh. Ya. Diam-diam bisu. Nah, yang kenal banyak tuh latih. Nah. Jadi bukan itu lah, tapi mengenai kemauan dia. Walaupun dia pendiam, tapi dia mau belajar, usaha. Nah, jadi bukan jadi suatu jadi masalah. Jangan asal dia mau belajar, mencoba, dan mau membantu juga bila ada instruksi. Nah, kita kalau mau bekerja tinggi, bahkan mau mengangkat tinggi, jadi bukan karena pendiam atau karena melatih tadi, tapi karena dia mau atau tidak. Jadi, kalau dari Sekum bagaimana? Orang pendiam lah. Pendiam. Arti pendiam ini kan namanya lain bisu. Ya, Dia makian dalam hal itu tadi kan apa berbicara itu sebenarnya kurang pendapat gua cara makanya cara perannya Perannya. dalam yang bisa dilakukan. sebenarnya dalam sebuah persatuan ada ya kalau bahasa ulun tuh ada orang lapangan ada orang officer. Kalau orang yang tidak suka berbicara silakan terjun ke lapangan langsung. Kalau bisa dalam hal arti lapangan langsung bekerja langsung bergaul. Kada bisa banyak berbicara tapi dia tidak ada. Jadi kita perlu juga orang-orang yang diam karena orang yang diam tuh pasti dia tuh kalau disuruh bekerja pasti mau. Dia bilang masih ada Diam. Cuman artinya diam di sini misalkan dia kada ambil alih juga dalam misalkan disuruh ini kada apa juga begitu bang cuma ada berbisik cuman diamnya ini tetap melaksanakan apa yang ada di LDK. Contohnya misalkan yang ada ikut rapat cuma dia menjalankan contoh kayak dia mengerjakan kayak himbauan-himbauan yang sudah ada itu dia kerjakan kalau dia makan dari jalankannya suami tersedia. Kalau dari bantuan kalau apa yang bisa dilakukan orang pendiam? Kalau semua orang itu pasti beda-beda ya. Ada yang pendiam, ada yang humble, yang proaktif. Semuanya kan beda-beda. Tinggal caranya di sendiri. Dan pendiam ini mungkin rasa percaya diri dalam organisasi tersebut kurang. Jadi kalau dari saya sangat ingin membantu orang yang pendiam ini karena saya pun dulu pendiam ya. Waktu bayi ya. Pendiam. Namun kalau pendiam terus kapan lagi kita matinya. Itu tadi kata orang pendiam itu pasti ingin memberikan peran untuk ini. Salah satunya tadi jadi orang lapangan. Kalau yang nggak bisa juga jadi orang lapangan, jadi orang yang bisa memberikan masukan-masukan. Karena orang-orang pendiam ini kebanyakan orang-orang itu dirinya itu banyak yang dipendam di hatinya. Nah, jadi kita sebagai pemimpin bisa untuk mendekati atau kalau bahasa kita itu kita partik. Nah, kita kawani. Jangan anggota atau orang terdiam itu kita jauhi. Nah, malah ini akan hilang di organisasi. Nah, cara salah satunya ialah kita kawani, kita dekati, kita pahami dia. Kalau dia sudah tidak paham, sudah nyamannya, insya Allah yang pendiam tadi pasti akan bisa menyesuaikan adaptasi di organisasi tersebut, khususnya di organisasi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini agak panjang. Ini pertanyaan khusus untuk ketua umum. Jadi untuk ketum, coba deskripsikan 5 sifat ketum sendiri. Ketum itu seperti apa sih orangnya? Kita kan pada penasaran kan? Gimana sih sifat ketum itu sebenarnya? Terus karena ada sebuah perkataan sebelum menilai orang lain, nilailah diri sendiri. Nah, para ketum. Ya, seperti ini sendiri ya. Jadi yang perlu katakan dari diri sendiri ini adalah pertama kadang suka bercanda. Jadi
yang utama. Yang kedua itu kita nah, kedua itu kadang juga bisa namanya manusia kan kita bisa malas juga. Teman malas ini ketika kita maksudnya kita malas kan, tapi bagi kita tuh yang bisa kita lakukan adalah dengan maupun malas itu jadi kayak berdoa. Yang ketiga yaitu kadang juga marah yang tertarik. Selanjutnya sebagai jalan belajar dan juga kadang suka marah tarik kembalian. Yang keempat itu biasanya juga yang merasa minder juga kurang percaya diri, ya kurang diri. Jadi kan dimana namanya manusia pasti mempunyai sifat yang malu kan, yang kurang kita bukan dapat tahu banyak dan sebagainya. Yang terakhir itu kayak ini banyak sih, pasti juga kurangnya adalah itu akhlaknya kan. Walaupun kita orang sebagai bukan belum tentu jadi yang terbaik lah dan lain. Artinya untuk kekurangan, jadi kembali lagi sebagai kondisi yang sedikit kekurangannya tidak. Jadi mungkin lima kekurangan kita dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk ketum lagi. Jadi sebagai pemimpin harus memiliki karakter dan pendirian yang kuat. Bagaimana sih cara ketum menyikapi jika banyak kritikan yang seumpamanya ini menjatuhkan? Ya, seperti itu. Bagaimana? Tanya orang ya, kritikan atau yang sebagainya itu kalau dibuat anggap sebagai makanan. Namanya makanan kan harus kita lakukan, harus kita harus kita hadapkan, kita makan itu kan walaupun makanan itu nanti ketika masuk ke tubuh karena bisa jadi lemak, bisa jadi kolesterol, bisa jadi tinggi. Artinya nikmati aja apa yang menjadi kritik atau yang sebagainya, karena kalau orang berkritik dan yang lain itu bukti bahwa dia itu ada kebetulan bahwa dia itu percaya atau masuk ke hati atau memperhatikan, jadi terima saja. Baik, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di Instagram, ini ada pertanyaan terakhir. Ini untuk ketum lagi. Jadi pertanyaan terakhir ini, menurut ketum apa sih makna atau filosofi dari api unggun? Kenapa harus api unggun? Kan banyak tuh simbol-simbol lain. Dan apakah maksud dari Anda namai unggun sebagai kabinet unggun? Biasa. Ini asal masalah dari unggun ini ketika kemarin itu waktu awal sambutan ketika acara training koordinasi terus atau PPM itu membawakan sebuah kalimat yaitu api unggun. Nah, jadi api unggun ini artinya filosofinya adalah saling kerjasama, saling menguatkan dan teman menggerak. Dengan komponya itu ingin menjadi lebih baik dan tetap semangat. Jadi unggun ini kita menggambarkan bahwa setiap kayu itu bisa menghasilkan api, namun beda, pasti berbeda apabila satu kayu digabungkan dengan kayu lainnya. Jadi penyanaan itu akan lebih berubah. Dan terus unggun ini walaupun sudah dipadamkan dari air maupun udara, tapi dari bara itu bisa akan menyebabkan nanti apinya itu api menyerap dan terakhir itu bermanfaat. Jadi ketika kayu bakar itu jadi abu, sebenarnya jadi abu, jadi abu ini masih dipakai bagi yang membutuhkan, baik yang untuk apa gitu, intinya bermanfaat. Jadi itu saja dari saya, sebagai penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.